Ibu dan Bapak sahabat Kemlu, sesaat lagi kita akan mendengarkan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2025. Untuk ini kami mengundang dengan hormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk menyampaikan pernyataan pers tahunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Komisi 1 DPR RI, Bapak Anton Sukartono Surato dan Bapak Ahmad Heriawan. Yang mulia para duta besar perwakilan negara sahabat, pimpinan redaksi, rekan-rekan media, para sesepuh dan senior, hadir pada pagi hari ini Menteri Luar Negeri 2004-2009, Bapak Hasan Wirayuda. Juga hadir Bapak Alwi Shihab, dan para diplomat Indonesia, para sesepuh dan senior, sebuah kehormatan untuk bisa menghadiri acara pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Mengawali pernyataan pers tahunan ini, izinkan saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri mengucapkan selamat tahun baru 2025. Tahun baru ini merupakan gerbang pembuka harapan baru dan melalui komitmen serta kerja keras, Indonesia akan terus melangkah maju di tahun 2025 ini dalam upayanya untuk membawa perdamaian dan ketertiban serta kesejahteraan bagi dunia. Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan juga kepada para insan diplomasi Indonesia atas kerja keras dan pengabdian luar biasa yang telah dilakukan selama ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya juga untuk mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Duta Besar Retno Marsudi yang 2 hari lalu beliau menyampaikan tidak bisa menghadiri acara ini karena sudah ada komitmen yang dibuat sebelumnya. Saya berterima kasih atas kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia selama 1 dekade yang telah meletakkan banyak hal dalam rangka meningkatkan diplomasi Indonesia, dan saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan saya tim yang terbaik di Kementerian Luar Negeri ini sehingga proses transisi ini bisa berjalan dengan baik. Penghargaan yang tinggi dan sebesar-besarnya ini juga tentu kami sampaikan kepada Duta Besar Hasan Wirayuda, Profesor Alwi Shihab, para sesepuh dan diplomat senior Indonesia yang telah memberikan
kehormatan dengan hadir pada acara pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ini kami juga didampingi oleh 3 wakil menteri luar negeri. Yang pertama, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata. Kemudian Bapak Arman Hatta-Nasir dan Bapak Arif Hafaz Sugroseno. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, 2024 merupakan tahun yang penting bagi Indonesia, di mana pada bulan Februari tahun lalu kita melaksanakan sebuah pemilihan umum, satu hari yang terbesar di dunia, yang diselenggarakan oleh negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena pelaksanaan pemilu tersebut dan proses transisi pemerintahan yang mengikutinya berjalan dengan sejuk, baik, dan damai. Sehingga tercipta sebuah suasana dan stabilitas politik yang kuat dan kondusif, yang merupakan sebuah fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional kita dan merupakan salah satu pilar perdamaian di kawasan. Sumbangsih Indonesia, sumbangsih pemilihan umum Indonesia yang berjalan lancar, aman, dan tertib, serta transisi yang berjalan mengikutinya merupakan sebuah sumbangsih besar bagi kawasan. Kendati demikian, Indonesia juga tidak imun terhadap berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan ke depan. Di tahun 2025 ini banyak tantangan-tantangan yang strategis bagi pembangunan dan keberlanjutan pembangunan bangsa kita. Dunia dihadapkan pada berbagai krisis yang saling berkaitan atau polikrisis. Kita lihat dari Timur Tengah hingga Eropa, dari Afrika hingga Amerika dan Karibia, hampir tidak ada kawasan di dunia ini yang sepenuhnya terbebas dari konflik dan ketegangan. Di kawasan kita sendiri pun di Asia tidak luput dari berbagai ketegangan dan konflik yang bisa saja berkembang menjadi konflik yang lebih terbuka dengan rivalitas geopolitik yang semakin meruncing. Lebih dekat lagi, perang saudara yang mengakibatkan krisis kemanusiaan di Myanmar, termasuk memburuknya nasib pengungsi Rohingya yang memberikan dampak yang luas ke negara-negara tetangganya termasuk Indonesia. Selain itu, di saat yang sama dunia juga mengalami krisis iklim yang nyata. Yang jika tidak ada aksi-aksi yang dilakukan, suhu bumi akan naik di atas 1,5 derajat Celcius dalam beberapa tahun ke depan. Dunia juga mengalami tantangan krisis pangan, energi, dan air yang bisa memperburuk kondisi kerawanan global, mengancam keselamatan jiwa, dan memberi dampak yang besar pada perdamaian dan ketertiban dunia. Pesatnya
perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial juga selain memberikan fasilitas dan kemudahan bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga bisa menjadi tantangan terhadap perdamaian dan stabilitas global. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah yang optimal untuk memanfaatkan semua kesempatan yang timbul dari tantangan-tantangan tersebut. Ironisnya, di tengah berbagai tantangan, solidaritas dan kerjasama global justru memudar, di mana multilateralisme kehilangan daya, hukum internasional dan piagam PBB semakin tidak dihormati, arsitektur ekonomi dunia yang tidak lagi sesuai untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan sebagian besar negara-negara global. Komitmen negara-negara pendiri sistem internasional juga melemah terhadap sistem yang sejatinya mereka bentuk. Semangat reformasi multilateral jalan di tempat, dan banyak negara yang enggan untuk memperbaikinya karena terus ingin mempertahankan dominasi dan status quo. Jika situasi ini dibiarkan, maka sistem tata kelola global bisa mati suri, negara-negara berkembang akan kian terpinggirkan, bahkan bukan tidak mungkin konflik yang sifatnya global, terbuka, dan skenario terburuk termasuk perang nuklir bisa terjadi. Oleh karena itu, demi mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa berkembang, Indonesia berpandangan bahwa menghindari pertikaian adalah langkah pertama menuju perdamaian. Setiap konflik harus diidentifikasi dan ditangani sedini mungkin sebelum semua terlambat dan merembet menjadi konflik yang tidak terkendali. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, sejarah diplomasi Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah tinggal diam atau sekedar menerima kenyataan yang terjadi dalam lingkungan strategis global. Mulai dari konferensi Asia Afrika di tahun 1955, kemudian terbentuknya ASEAN di tahun 1967, dari menggagas konsep negara kepulauan yang diakui dunia dalam UNCLOS 1982, hingga ASEAN Outlook on the Indo-Pacific di tahun 2019. Sejarah diplomasi Indonesia konsisten menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pelopor perubahan dan selalu menjadi bagian dari solusi serta jembatan berbagai perbedaan. Namun tentu saja jembatan itu tidak cukup hanya dibangun, tetapi juga harus bisa dilalui bersama. Seperti pesan Presiden Prabowo Subianto, saya kutip, that prosperity can only come from peace. Peace comes from understanding, and understanding comes from engagement and negotiation.
Visi Presiden Prabowo tersebut berangkat dari keyakinan bahwa perdamaian hanya akan bisa tercipta jika kita bekerja sama. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak perpecahan dan rivalitas. Namun sebaliknya, dunia membutuhkan kepemimpinan yang kolaboratif, inklusif, dengan merangkul semuanya. Karena sesuai dengan pepatah kuno bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Kepemimpinan yang menjawab tantangan secara berani melalui cara-cara yang inovatif. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan menempatkan diri di panggung dunia sesuai dengan marwahnya sebagai sebuah negara besar dan sebagai mitra terpercaya serta tetangga yang baik. Dalam konteks ini, maka diplomasi kita tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, dan visioner. Diplomasi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi semua. Dengan kata lain, diplomasi yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Astacita sebagai panduan strategisnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, langkah-langkah konkret dan berani telah dan akan diwujudkan melalui diplomasi aktif yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dalam berbagai pertemuan, Bapak Presiden dengan para pemimpin dunia tampak besar banyak harapan yang tinggi yang diletakkan kepada Indonesia untuk berperan lebih di panggung internasional. Seperti kita ketahui bersama, tugas saya sebagai Menteri Luar Negeri dibuka dengan mewakili Presiden Prabowo pada pertemuan BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia pada tanggal 24 Oktober 2024. Di mana di sana Indonesia menyatakan keinginannya untuk bergabung dan masuk menjadi anggota penuh BRICS. Dan pada bulan ini Indonesia telah secara resmi bergabung menjadi anggota BRICS. Dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, para anggota BRICS sepakat untuk memutuskan dan menerima Indonesia sebagai anggota penuh. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Awalnya banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri. Karena keputusan ini bukanlah merupakan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun. Sebagai anggota BRICS, Indonesia
akan memastikan untuk menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Dan akan terus aktif mencegah meruncingnya persaingan geoekonomi dan geopolitik. Keanggotaan Indonesia di dalam BRICS bukanlah merupakan sesuatu kebijakan yang terisolir. Sebelumnya, kita juga aktif di kelompok multilateral yang lain, seperti G20, APEC, IPEF, MIKTA, dan CPTPP. Dan sekarang kita sedang dalam tahap aksesi sebagai anggota OECD. Oleh karena itu, sekali lagi, bergabungnya Indonesia dalam BRICS merupakan sebuah wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ibu dan Bapak sekalian, sebagai negara merdeka dan berdaulat yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan perdamaian dunia, maka diplomasi aktif Indonesia juga tidak akan pernah meninggalkan perjuangan Palestina. 460 hari kekejaman Israel di Palestina berlangsung, yang menyebabkan puluhan ribu warga Palestina tewas, jutaan lainnya mengungsi, dan angka-angka ini bukan sekedar statistik, karena setiap angka merepresentasikan nyawa manusia. Oleh karena itu, Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan mendukung UNRWA. Indonesia berpandangan bahwa hukum internasional harus dipatuhi tanpa standar ganda. Bahwa Indonesia juga menyambut fatwa hukum Mahkamah Internasional dan mendesak akuntabilitas Israel di depan hukum internasional. Indonesia meyakini bahwa solusi dua negara harus diimplementasikan sesuai parameter internasional, di mana gencatan senjata dan negara Palestina yang merdeka adalah kunci. Dan apabila diputuskan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia siap mengirimkan UN Peacekeepers. Di kawasan Eropa, perang di Ukraina juga menjadi perhatian Presiden Prabowo. Dan sejak awal beliau telah menyampaikan usulan, gagasan untuk menghentikan konflik di wilayah tersebut dan mendorong pihak-pihak untuk segera berunding guna mencapai kesepakatan perdamaian. Semua ini adalah esensi dari diplomasi Indonesia yang tidak hanya menjembatani, namun merupakan manifestasi dari kepemimpinan global Presiden Prabowo yang berani dan inovatif. Ibu dan Bapak yang saya hormati, adalah suatu hal yang mustahil jika kita berkeinginan menjadi pemimpin, apalagi pemimpin global, bagian dari kepemimpinan global, jika kita sendiri sebagai negara lemah. Oleh karena itulah, mengapa kemandirian dan penguatan sumber daya nasional menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini juga termasuk
lewat pelaksanaan program makan bergizi gratis yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan investasi bagi masyarakat Indonesia, bagi manusia Indonesia. Karena suatu negara hanya akan dihormati dan disegani jika rakyatnya makmur, rakyatnya cerdas, rakyatnya sejahtera, dan ada keadilan di dalamnya. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo di mana peran internasional dan pembangunan nasional harus berjalan seiring dan seimbang. Untuk itu, diplomasi Indonesia akan diarahkan untuk mendukung realisasi dari program-program pemerintah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan investasi sumber daya manusia, di bidang ketahanan nasional, kemandirian pangan dan kemandirian energi, serta terciptanya kedaulatan negara. Melalui upaya-upaya menciptakan swasembada pangan, energi, pemenuhan kebutuhan air, ekonomi kreatif yang berlandaskan pada ekonomi hijau dan ekonomi biru. Bagi Indonesia, mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perintah konstitusi. Untuk itu, diplomasi perbatasan darat dan laut akan terus diperkuat dan penyelesaian perjanjian batas dengan negara-negara tetangga juga akan dipercepat. Kerjasama konstruktif dengan negara tetangga yang bersifat saling menguntungkan akan terus dipupuk, termasuk melalui kerjasama ekonomi. Kita bersyukur bahwa dukungan dunia internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia semakin solid. Dukungan ini akan terus kita galang melalui berbagai upaya, melalui berbagai pendekatan, dan melalui berbagai hubungan yang kolaboratif. Indonesia juga akan terus mengintensifkan penanganan isu-isu strategis yang mempengaruhi kedaulatan dan hak berdaulat, termasuk isu keamanan maritim, keselamatan pelayaran, dan perikanan, sebagaimana yang telah dilakukan secara konsisten. Indonesia juga akan terus meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara mitra. Bapak dan Ibu sekalian, Indonesia mengelola sejumlah alur pelayaran penting dan strategis bagi ekonomi dunia. Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, dan Selat Lombok adalah urat nadi perekonomian kawasan dan dunia. Secara geostrategis, Indonesia juga terletak dekat dengan salah satu titik konflik di kawasan, yaitu Laut Cina Selatan. Saya tegaskan bahwa posisi Indonesia adalah tetap mengutamakan penyelesaian berbagai ketegangan dan konflik secara damai, dan mencari langkah-langkah titik-titik temu di mana bisa dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk memastikan stabilitas maritim di kawasan, Indonesia juga akan terus mendorong dialog konstruktif dalam penyelesaian kode etik
Laut China Selatan. Dalam konteks ini, saya juga ingin menegaskan bahwa diplomasi Indonesia akan tetap berpegang teguh pada tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Posisi Indonesia tetap konsisten dan berpegang teguh pada hukum internasional yang berlaku, termasuk Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982, selain itu, ketahanan nasional juga perlu ditopang dengan ketahanan kesehatan. Dunia belajar bahwa pandemi COVID merupakan sebuah wake up call yang begitu keras bagi kita semuanya. Belajar dari pengalaman tersebut, diplomasi kesehatan Indonesia juga akan dijalankan secara komprehensif. Kita bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia kita, serta melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kemandirian obat dan vaksin nasional. Indonesia juga akan terus memperkuat arsitektur kesehatan global yang lebih tanggap dalam rangka menjawab tantangan wabah penyakit dan pandemi di masa depan yang juga terus berkembang. Karena kita berpendapat bahwa isu kesehatan global sudah seharusnya merupakan bagian dari kepentingan kita bersama. Bukan menjadi faktor pemisah antar negara, di mana persaingan geopolitik tidak boleh menghalangi upaya-upaya kemanusiaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Astacita juga memuat visi Indonesia yang ingin terus memantapkan supremasi dan perannya di tingkat global. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Tentu saja sebagai tetangga, hal ini bermula dari kawasan ASEAN. Sejak terpilih, bahkan sebelum dilantik, beliau sudah melakukan kunjungan ke negara-negara ASEAN. Hal ini menunjukkan pentingnya ASEAN bagi Indonesia. Kedepan, Indonesia akan terus mengedepankan kesatuan dan sentralitas ASEAN di kawasan. Dalam konstelasi geopolitik Asia Pasifik saat ini, sentralitas tersebut juga bermakna pelaksanaan kewajiban hukum para negara sahabat di luar kawasan yang telah melakukan aksesi terhadap Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty on Amity and Cooperation. Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong dukungan dan penghormatan terhadap TAC yang semakin luas. Indonesia juga akan berupaya aktif membantu penyelesaian krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar. Di kawasan yang lebih luas, Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat hubungan-hubungan dengan negara-negara Pasifik, menjadi mitra pembangunan yang setara di Pasifik, dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip
saling menghormati dan menghargai. Sebagai bukti nyata dari pengaruh dan upaya Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang secara global, sesuai dengan amanat konstitusi, Indonesia meneruskan tradisi sebagai negara pengirim pasukan ke UN Peacekeeping. Dan saat ini Indonesia merupakan kontributor terbesar kelima di dunia dengan jumlah 2.736 personil di 8 misi PBB. Pada kesempatan pernyataan pers ini, izinkan juga saya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih terima kasih seluruh masyarakat Indonesia atas perjuangan dan pengabdian para penjaga perdamaian Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Saudara-saudara, merupakan perwujudan dari tekad Indonesia untuk aktif memelihara perdamaian dunia. Dan sekali lagi, untuk semua itu kami mengucapkan terima kasih atas perjuanganmu, atas pengorbananmu, atas keberanianmu, dan berharap semua misi tersebut bisa kembali ke tanah air setelah selesai menjalankan tugasnya dalam keadaan yang baik, selamat dan sehat, sehingga bisa berkumpul bersama keluarga dan melanjutkan tugas sebagaimana sebelumnya dilaksanakan. Indonesia juga akan berada di lini depan penggerak reformasi multilateral untuk mendukung dan memperkuat Perserikatan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga menjadi lebih fit for purpose. Termasuk arsitektur keuangan internasional yang tangguh dan inklusif, dan memberi ruang bagi kepemimpinan Global South sebagai kekuatan baru yang mewakili 85% penduduk dunia. Agar tata kelola global ini menjadi semakin relevan, di mana tidak ada dominasi oleh si kaya terhadap si miskin. Upaya mendorong reformasi ini terus dilakukan melalui keanggotaan aktif Indonesia di berbagai forum multilateral dalam rangka mendorong perubahan secara internal dari dalam organisasi tersebut. Indonesia juga on track dalam memenuhi capaian SDGs, termasuk isu-isu lingkungan dan transisi energi. Dalam isu iklim, Indonesia percaya akan pentingnya common but differentiated responsibilities, di mana bila disandingkan dengan negara-negara maju, negara-negara berkembang memiliki keterbatasan di aspek kapasitas, kemampuan, finansial, dan seterusnya. Dan untuk itu kewajiban negara-negara terhadap perubahan iklim juga tidak bisa dipukul rata. Kami berpendapat bahwa negara-negara yang maju dan kuat harus membantu dan memberdayakan negara-negara berkembang dalam isu ini. Presiden Prabowo juga telah menekankan bahwa Indonesia memiliki komitmen penuh dalam merespon krisis iklim global dan melakukan upaya-upaya mewujudkan emisi nol karbon, termasuk melalui pengembangan pasar karbon yang berkeadilan.
Ibu, Bapak, dan yang saya hormati, ekonomi makro Indonesia pada saat ini berada dalam suasana yang stabil dan terjaga. Proyeksi positif dari OECD dan Bank Dunia mencerminkan bahwa Indonesia memiliki ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang terjadi dewasa ini. Stabilitas ekonomi domestik merupakan fondasi yang solid bagi pembangunan dan menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk bisa terus berkontribusi aktif dalam upaya-upaya perdamaian dan kesejahteraan dunia. Visi Presiden Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan mempersiapkan Indonesia menuju negara maju bukan sekedar ambisi. Ini adalah komitmen kita bersama. Oleh karena itu, fokus diplomasi ekonomi Indonesia ditujukan untuk mewujudkan asta cita yang mencakup kedaulatan, ketahanan, serta kemandirian pangan dan energi nasional, percepatan transisi energi hijau, pengembangan ekonomi biru, penguatan ekonomi digital dan kreatif, serta mendukung hilirisasi berbagai komoditas. Diplomasi Indonesia akan proaktif dan luas untuk mendorong transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan keadilan, kemandirian dan kemitraan yang saling menguntungkan, serta mendorong ketahanan, inovasi, dan inklusi. Diplomasi ekonomi Indonesia akan mendorong perdagangan yang lebih adil, perluasan pasar produk Indonesia di luar negeri, termasuk negara-negara non-tradisional, negara-negara yang menjadi mitra kerja non-tradisional Indonesia selama ini, serta menarik investasi yang mendukung prioritas dan program-program kerja pemerintah. Di pasar non-tradisional seperti Afrika, Karibia, dan Pasifik, kita akan terus meningkatkan kemitraan yang strategis, sekaligus mencari tujuan-tujuan baru bagi investasi Indonesia. Indonesia juga berkomitmen menyelesaikan perjanjian perdagangan internasional yang sedang berjalan untuk mengurangi ketegangan perdagangan serta memberikan pelindungan bagi seluruh pelaku usaha termasuk usaha-usaha UMKM. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini merupakan pilar utama, salah satu pilar utama dari diplomasi Indonesia. Kita juga dalam melaksanakan diplomasi ekonomi tidak tinggal diam, namun tetap merespon berbagai praktek dan kebijakan ekonomi yang tidak adil, termasuk terhadap komoditas dan produksi unggulan Indonesia. Karena itu, diplomasi ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan memperjuangkan arsitektur perekonomian dunia yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana suara dan kepentingan negara-negara berkembang juga terwakili. Hal ini di Kementerian Luar Negeri dilakukan melalui strategi diplomasi ekonomi yang inovatif, termasuk salah satunya dengan membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan sebagai upaya agar diplomasi ekonomi yang kita lakukan menjadi lebih terkoordinasi, lebih sinkron, sehingga ada keselarasan antara kepentingan politik luar negeri dan seluruh perangkat diplomasi yang ada di dalamnya. Berbicara tentang perangkat diplomasi,
bantuan pembangunan sebagai salah satu diplomatic tools juga merupakan bentuk smart power yang mengelevasi posisi dan pengaruh Indonesia. Kita melakukan hal-hal di antaranya pemberian beasiswa, kemudian peningkatan kapasitas dari berbagai aparat dan jajaran dari negara-negara tetangga kita, serta bantuan pembangunan yang diperluas untuk negara-negara Global South, termasuk di Afrika, Timur Tengah, Asia Pasifik, dan Amerika Latin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai bagian dari upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada harus merasakan kehadiran dan perlindungan dari negara. Hal ini juga termasuk para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kita berterima kasih kepada rekan-rekan pekerja migran di seluruh dunia yang di tengah berbagai tantangan mereka terus bekerja keras bagi keluarganya di tanah air. Untuk itu, isu pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri merupakan sesuatu yang mutlak dalam diplomasi Indonesia dan menjadi salah satu prioritas dalam Astacita. Hal ini sudah dicontohkan oleh Presiden Prabowo, bahkan jauh sebelum beliau menjadi presiden, melalui tindakan nyata untuk membebaskan warga negara Indonesia dari ancaman hukuman mati. Meneladani contoh tersebut, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kebijakan-kebijakan terkait isu pelindungan warga negara Indonesia dan melakukan upaya-upaya yang sifatnya lebih antisipatif dibandingkan daripada hal-hal yang bersifat reaktif. Kita juga akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait untuk menciptakan suatu sistem pelindungan yang komprehensif, dimulai dari hulu sampai nanti pada saat para pekerja migran Indonesia ditempatkan di tempat bekerjanya masing-masing. Kita ingin menciptakan sebuah koridor migrasi yang aman hingga membentuk tim respon krisis yang salah satu buktinya telah kita lakukan, yaitu mengevakuasi warga negara Indonesia pada saat konflik di Suriah beberapa waktu yang lalu. Pemanfaatan mekanisme regional seperti ASEAN dan Bali Proses juga menjadi strategi untuk mengatasi kejahatan-kejahatan transnasional, termasuk penanganan isu-isu online scamming. Demikian pula halnya dengan peningkatan peran diaspora kita. Diplomasi kita akan menjangkau diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia, dan pada kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada lebih dari 8 juta jiwa diaspora Indonesia di seluruh dunia. Bapak dan Ibu merupakan aset strategis bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo mengajak Bapak dan Ibu para diaspora untuk bekerja sama membangun bangsa sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing di berbagai medan pengabdian, dan kami kira inilah saatnya kita merubah brain drain Indonesia menjadi brain gain for Indonesia. Kita bertekad untuk menciptakan jaringan
talenta global Indonesia dalam rangka membangun dan mencari inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan bangsa dan negara. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa visi Indonesia 2045 membutuhkan suatu postur diplomasi yang tangguh, yang sesuai dengan marwah Indonesia sebagai sebuah negara besar. Kita akan melakukan upaya-upaya untuk menjaga wibawa politik luar negeri Indonesia dan menunjukkan diri sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional. Untuk itu, diplomasi Indonesia harus bisa beradaptasi dan tidak lagi terjebak dalam rutinitas. Hal-hal yang harus kita ambil, langkah-langkah yang harus kita ambil dalam rangka memperkuat postur diplomasi, diantaranya adalah menciptakan infrastruktur fisik dan non-fisik yang memadai. Dan juga memanfaatkan diplomatic tools yang tepat untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam menghadapi tantangan global ini, peningkatan kapasitas Kementerian Luar Negeri juga diperlukan dan kita membutuhkan diplomat-diplomat yang tangguh, kreatif, gesit, dan berani, didukung oleh sistem data dan komunikasi yang responsif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diplomasi adalah sebuah kerja kolektif dan kami hanya bisa melangkah sejauh dukungan yang dibangun bersama. Sebagai salah satu mitra penting, media dan pers telah menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong utama transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, izinkan saya juga pada kesempatan ini mengucapkan apresiasi dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan media atas dedikasinya menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan profesional dalam rangka mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia. Kemlu akan terus melanjutkan komitmen untuk menciptakan komunikasi yang mengalir dan hangat kepada rekan-rekan di media. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra Kementerian Luar Negeri selama ini, Komisi 1 DPR RI, kementerian-kementerian dan lembaga yang lain, BUMN dan sektor swasta, think tank, sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi, para perwakilan negara-negara sahabat, dan organisasi-organisasi internasional. Semoga kerjasama yang telah terjalin baik dengan institusi Kementerian Luar Negeri ini dapat terus berjalan sebagaimana yang telah tercipta dan diciptakan oleh para pendahulu-pendahulu saya. Sebagai penutup, saya ingin tegaskan bahwa diplomasi Indonesia akan bekerja keras menyongsong Indonesia Emas, memastikan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, dan menjadi bangsa yang disegani di dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah-langkah diplomasi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.